Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kedua kali mudah-mudahan naik haji pergi umrah, dapat ziarah Rasulullah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, selamat dari dunia sampai akhirat, anaknya soleh soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam ketiga mudah-mudahan utangnya cepat lunas, amin. Yang belum dapat jodoh yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil katsirah wa minanihil mutawatirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi faddalana bi khairil bariyah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syafa'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'd. Yang sama kita hormati dan yang mulia para habaib, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para aparatur pemerintahan, kepala desa beserta seluruh perangkat desanya, para panitia, para tim hadrah, para laskar yang susah payah mensukseskan acara ini juga, ibu-ibu yang masak di belakang, semua yang ikut andil dalam acara ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang semoga selalu dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Bapak Ibu, Allah tuh saking baiknya sama kita. Walaupun kita ini kadang-kadang banyak berbuat dosa, kita banyak berbuat salah, tapi Allah masih tetap memberi nikmatnya kepada kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih tidur, kita masih bisa melihat, kita masih bisa berjalan. Semua itu nikmat dari Allah dan tak terhitung nikmat Allah. Walaupun kita banyak dosa, tapi Allah tetap melimpahkan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang paling ganteng, kekasihnya Allah, idola kita yang kita harapkan syafaatnya, makhluk Allah yang sempurna, tidak ada kekurangannya, yang kita peringati Isra Mi'rajnya malam ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua angkat tangannya. Mudah-mudahan di akhirat kita dapat syafaat Nabi Muhammad, amin. Di akhirat masuk surga bersama Nabi Muhammad, amin. Di akhirat dapat cium tangan Nabi Muhammad, amin. Di akhirat dapat melihat wajah indah Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tadi kita sama-sama sudah mendengar kata sambutan dari kepala desa, luar biasa. Pak, Bu, apa kata kepala desa tadi? Mana kepala desa? Balik. Kalau balik saya tak jadi nyebut ini. Ada. Nah,
Kata kepala desa tadi bilang, kami para umarok siap mendukung para ulama untuk mensejahterakan, memakmurkan desa. Maka saya katakan, acara di malam ini yang kita hadiri bersama ini adalah salah satu cara untuk memakmurkan desa. Kenapa, Beb? Karena kita hadir di malam ini, kita mendengarkan ayat suci firman Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir malam ini sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa kata Nabi, Bu, Pak? Kata Nabi Muhammad, tidaklah berkumpul sekelompok orang di suatu tempat mereka berzikir kepada Allah kecuali mereka akan mendapatkan satu, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Jadi, Bu, Pak, malam ini berkat kita berkumpul di sini, ini desa ini secara khusus dan kecamatan Telopak Kedai secara umum sedang diliputi rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Nabi? Mereka diliputi, dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Diturunkan rahmat kasih sayang. Yang ketiga, diberikan ketenangan dalam diri jiwa mereka. Yang keempat, namanya masing-masing semuanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi, Bu, Pak, malam ini nama kita semua ini disebutkan oleh Allah, dibanggakan di hadapan malaikat-malaikatnya. Kenapa? Sedang duduk berzikir kepada Allah. Makanya acara seperti ini mengundang malaikat Allah, mengundang rahmat Allah, mengundang datangnya ketenangan untuk jiwa kita, dan nama kita dibanggakan oleh Allah. Kalau sudah rahmat Allah turun karena zikir sholawat kepada Nabi, maka kampung tersebut aman dari bencana, aman dari corona, aman dari malapetaka, aman dari musibah. Kenapa? Karena yang turun adalah rahmat Allah. Makanya saya katakan tadi, ini adalah salah satu cara untuk mensejahterakan dan menjaga desa kita. Jangan sebaliknya, Bu, Pak. Jangan mengadakan acara yang mengundang datangnya murka Allah. Kita sudah lihat, Bu, Pak, bencana sudah banyak terjadi di mana-mana. Ada banjir, ini barusan ada tanah longsor, belum lagi gempa bumi dan lain sebagainya. Cukup tempat-tempat tersebut jadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai daerah kita tertimpa musibah seperti itu. Apa sebabnya? Kenapa musibah bisa datang? Karena melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Makanya kalau ada perbuatan yang tidak baik, jangan dihadiri, jangan didukung. Kalau bisa digagalkan, dibubarkan. Apa contohnya? Saya kasih contoh. Seperti acara dangdutan, joget-jogetan, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang gergaji, goyang kapak, paku, dan lain sebagainya. Nah, itu jangan. Itu bahaya. Kalau yang seperti itu diadakan di kampung, siap-siap kampung tersebut akan dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Apalagi contohnya? Acara sesajen, buang ke laut, nyembelih ayam, nyembelih kambing, buang ke sungai. Itu kalau dia meyakini perbuatan itu, kalau tidak dilakukan dapat membahayakan kita, itu syirik, Bu, Pak. Kenapa? Meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau perbuatan itu jangan.
Kenapa? Dapat mengundang musibah dari Allah. Apalagi contohnya judi, mabuk, narkoba, kuda lumping, sabung ayam. Nah itu hati-hati. Kalau melakukan perbuatan seperti itu, siap-siap, bukan rahmat tapi musibah dunia akhirat yang akan didapat. Naudzubillah min dzalik. Acara seperti ini dukung, ramaikan, hadiri. Kenapa? Mengundang rahmat dari Allah, menyebabkan ketenangan dunia akhirat, menyebabkan malaikat menaungi kita, nama kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti acara-acara yang saya sebutkan tadi, jangan dihadiri, jangan didukung. Itu dapat membahayakan hidup kita dunia akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Malam ini kita memperingati acara Isra Mi'raj. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh qari kita yang suaranya merdu luar biasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi di sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mari kita renungkan ayat ini. Apa kata Allah? Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Ingat Bu, Pak, hadirin hadirat, Nabi Muhammad bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, kota Mekah. Yang belum sampai ke Mekah, mudah-mudahan sampai ke Mekah, Madinah, amin. Masjidil Haram, Mekah, ke Masjidil Aqsa, Palestina, luar negeri. Yang mana kata Allah, di sekeliling Masjidil Aqsa itu kami berkahi, karena di situ banyak kuburan para nabi. Apa tujuannya Isra Mi'raj? Allah sebutkan, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Oh Pak, saya datang dari Sungai Bawang tadi jam 4 kira-kira, sampai ke Teluk Pak Kedai maghrib, sekitar 2 jam perjalanan. Kalau ada semut jalan kaki dari Sungai Bawang ke Teluk Pak Kedai, insya Allah setahun tak sampai. Tapi kalau semut dari Sungai Bawang ikut saya tadi dalam kocek saya, dalam kantong, ikut naik mobil, naik kapal, naik mobil lagi sampai ke Pak Kedai. Habis itu pulang ke Sungai Bawang, semua cerita sama temannya, bro, tadi saya ikut Habib Abdurrahman ke Teluk Pak Kedai. Saya pergi ke Teluk Pak Kedai hanya 2 jam saja. Kata kawan-kawan semua bilang, kamu gila bro, tidak masuk akal. Kalau kamu pergi ke Teluk Pak Kedai hanya 2 jam perjalanan. Apa kata semuanya bilang? Saya bukan jalan sendiri, saya ikut Habib Abdurrahman. Oh pantasan, ente bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan, dibawa. Maka 2 jam begitu bisa sampai. Begitulah Bu Pak, kira-kira gambaran Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram habis sholat Isya
ke Masjidil Aqsa luar negeri, naik ke langit, keliling, balik lagi ke Masjidil Haram Makkah sebelum subuh. Tidak sampai 1 malam perjalanan. Kalau kita ukur dengan akal kita, tidak masuk akal. Tapi ingat, ayat yang saya baca tadi itu, Nabi Muhammad bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Kira-kira gambarnya seperti semut tadi itu. Bukan jalan sendiri, tapi dibawa. Yang jauh menjadi dekat. Nabi Muhammad SAW ketika beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau dibawa oleh Allah menggunakan kendaraan yang namanya burak. Sampai di Masjidil Aqsa, beliau di sana disambut oleh para nabi dan para rasul. Semuanya diizinkan oleh Allah untuk berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya ngumpul. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai beliau di sana, sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, azan dikumandangkan, sholat berjamaah mau dilaksanakan, tidak ada yang berani maju ke depan menjadi imam. Kenapa? Karena makmumnya bukan kaleng-kaleng, makmumnya bukan orang Pontianak, makmumnya bukan orang Sunyang Bawang, makmumnya bukan orang Purwokerto Kedai, makmumnya para nabi dan para rasul, sehingga tidak ada yang berani maju ke depan menjadi imam. Akhirnya malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk menjadi imam. Nabi Muhammad yang menjadi imam pada saat itu. Selesai sholat berjamaah, Nabi Muhammad melakukan Mi'raj. Ingat, Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya naik ke atas. Mi'raj naik. Nabi Muhammad pun naik ke atas bersama malaikat Jibril alaihissalam. Naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, terus sampai ke langit ketujuh. Setiap langit Nabi Muhammad disambut oleh setiap nabi yang ada di langit-langit tersebut. Kemudian setelah sampai di langit ketujuh, beliau lanjutkan perjalanan sampai ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Pak, Bu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tahu nggak? Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha adalah batas terakhir, garis finish. Tidak ada satu makhluk pun yang boleh lewat di situ. Kalau ada yang lewat, terbakar. Malaikat Jibril sampai di Sidratul Muntaha, stop. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, sampai di sinilah batas saya menemani engkau. Engkau silakan lanjutkan perjalananmu. Nabi Muhammad melewati Sidratul Muntaha tanpa didampingi malaikat Jibril, karena beliau tidak bisa melewati tempat tersebut. Kalau beliau lewat, siapapun selain Nabi Muhammad akan terbakar. Nabi Muhammad lewat tanpa malaikat Jibril. Tahu nggak, Bu? Pak, nih ada pelajaran pertama. Oleh-oleh malam ini. Oleh-oleh yang pertama, beliau lewat Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak bisa lewat. Tapi ada yang ikut Nabi Muhammad. Ada yang ikut Nabi Muhammad lewat Sidratul Muntaha. Siapa? Sendal Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, Bu, Pak, dulu ketika beliau minta izin sama Allah, ingin melihat Allah, Allah suruh naik ke Bukit Tur Sina, tapi tak bisa melihat Allah. Ketika beliau naik ke Bukit Tur Sina, Allah suruh buka sendalnya. Tetapi Nabi Muhammad melewati Sidratul Muntaha, sendalnya tidak disuruh buka oleh Allah, tapi ikut Nabi Muhammad. Makanya sendal Nabi Muhammad itu jadi pelajaran untuk kita, Bu, Pak. Sendal Nabi Muhammad nempel di kaki beliau, diangkat derajatnya oleh Allah, bisa berjumpa dengan Allah. Apalagi kalau nama kita
berada di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Sandal saja nempel di kaki Nabi Muhammad, Allah angkat derajatnya, bisa berjumpa dengan Allah. Bagaimana kalau nama kita ada di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW? Makanya raihlah cinta Nabi Muhammad SAW dengan mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, mencintai keluarga beliau, mencintai sahabat Nabi, menghormati para ulama, mencintai umat Nabi Muhammad, dan menghidupkan ajaran Nabi Muhammad. Kalau itu kita lakukan, nama kita akan berada di hati Nabi Muhammad dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, lihat kepala saya. Lihat. Nah ini, itu gambarnya sendal Nabi Muhammad seperti ini. Ini gambar sendal Nabi Muhammad. Kita taruh di kepala. Kenapa? Karena sendal beliau bukan sembarang sendal. Walaupun sendal beliau tidak ada mereknya, bukan Homipet, Pakalolo, Ardiles, sama lagi Karpil, bukan. Tapi sendal beliau pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diangkat derajatnya? Karena nempel dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad setelah lewat Sidratul Muntaha, beliau jumpa dengan Allah. Nih perlu saya tekankan, Bu, Pak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jangan kita bayangkan Allah itu berada di langit. Jangan. Salah. Kalau ada orang mengatakan, nih, Bu, Pak, kadang-kadang ada orang begini nih. Hei, kamu bagaimana nanti jodohnya? Saya terserah yang di atas. Apa maksudnya itu? Kalau dia menunjuk, saya terserah yang di atas, maksudnya Allah itu di atas. Bahaya tuh. Kenapa? Allah itu punya sifat, sebagaimana kita belajar sifat wajib bagi Allah. Allah punya sifat mukhalafatu lil hawadisi. Allah punya sifat berbeda dengan makhluknya. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Bu, Pak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adik-adik, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maksudnya apa, Beb? Maksudnya apa saja yang terjadi pada makhluk itu tidak terjadi pada Allah. Saya kasih contoh. Makhluknya duduk, Allah tidak duduk. Makhluknya berdiri, Allah tidak berdiri. Makhluknya makan minum tidur, Allah tidak makan minum tidur, tidak. Makhluknya perlu tempat, Allah tidak perlu tempat. Manusia di bumi, ikan di air, burung terbang di udara. Allah tidak perlu tempat. Allah ada sebelum ada yang namanya tempat. Allah ada sebelum adanya langit dan bumi. Allah ada sebelum adanya atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, dan semuanya. Makanya jangan bilang Allah itu ada di atas. Kalau kita mengatakan Allah itu ada di atas, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Allah perlu tempat, sama dengan makhluknya dong berarti. Makanya jangan katakan Allah itu di atas. Allah itu ada. Allah itu ada. Mana buktinya Allah ada? Adanya alam semesta ini adalah buktinya adanya Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, saya kasih contoh. Ini masjid terbangun dari kayu, semen, dan lain sebagainya. Tidak mungkin ada semen, pasir, kayu bersatu sendiri, tahu-tahu terbangun dari masjid. Tidak mungkin. Kenapa masjid ini bisa berdiri tegak? Karena ada tukang yang bangunnya. Itu masjid, ini pentas, tidak mungkin berdiri kecuali ada tukang yang bangunnya. Apalagi alam semesta ini, ada bumi, ada langit, ada planet, ada bintang, dan lain sebagainya. Tidak mungkin tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Betul? Pasti ada yang menciptakannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, kalau ada orang tanya, katanya Allah itu ada, mana buktinya Allah itu ada? Yang namanya sesuatu yang ada itu bisa dilihat, bisa dipegang,
bisa disentuh. Katanya Allah ada, kok nggak bisa dilihat, kok nggak bisa dipegang, kok nggak bisa disentuh. Saya kasih contoh Bu, Pak. Jangankan Allah, makhluknya saja kita tidak bisa menyentuhnya. Bu, Pak, kita semua yang hadir di sini, apa bedanya sama orang mati? Orang mati tidak bisa bergerak. Kita yang masih hidup masih bisa bergerak. Bedanya apa? Bedanya orang mati sudah tidak punya ruh. Kalau kita masih punya ruh. Saya mau tanya, bisa ngelihat ruh enggak? Bu, Pak, bisa ngelihat ruh? Bisa megang ruh? Bisa nyentuh ruh? Ruh itu ada apa enggak? Ada, tapi kita tidak bisa melihat, tidak bisa megang, tidak bisa nyentuh. Itu ruh itu makhluk Allah. Makhluk Allah saja kita tidak bisa pegang, tak bisa sentuh, tak bisa dilihat, apalagi penciptanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya kasih contoh lagi. Ini biar kalau ditanya orang bisa jawab. Saya kasih contoh. Bedanya kita sama orang gila apa bedanya? Orang gila sama kita sama-sama punya otak, sama. Kalau dibelah kepalanya, sama-sama punya otak. Cuman bedanya dia tidak punya akal, kita punya akal. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, akal itu bisa dilihat? Bisa dilihat? Belah kepalanya, akal bisa dilihat? Bisa dipegang? Bisa disentuh? Tapi akal itu ada apa enggak? Ada. Kalau makhluk Allah yang bernama akal saja tidak bisa kita pegang, sentuh dan lihat, apalagi penciptanya. Jadi intinya jangan meyakini Allah itu ada di langit. Allah tidak perlu tempat, Allah itu ada. Buktinya adanya alam semesta ini. Nabi Muhammad SAW ketika berjumpa dengan Allah, bukan, tidak ada satu makhluk pun yang pernah berjumpa dengan Allah, yang melihat Allah secara langsung, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat Jibril, malaikat pembawa wahyu, malaikat yang paling mulia, tak pernah berjumpa dengan Allah. Padahal jenderalnya malaikat, padahal malaikat yang membawa wahyu Allah, tapi tak pernah berjumpa dengan Allah. Hanya satu-satunya makhluk Nabi kita Muhammad SAW yang pernah berjumpa dengan Allah. Tahu tak Bapak? Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, apa yang beliau baca? Yang beliau baca, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan salam Nabi kepada Allah. Apa artinya? At-tahiyyatul mubarakatuh, salam yang penuh dengan keberkahan. As-salawatut thayyibatu lillah, salawat yang baik untuk Allah, kata Nabi. Kemudian setelah mengucapkan salam kepada Allah, Nabi Muhammad dijawab oleh Allah. Salamnya Nabi dijawab. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa artinya? Salam untukmu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan keberkahan-keberkahan Allah. Setelah Nabi mendapat salam dari Allah, Nabi jawab lagi salamnya. Nih coba lihat, apa jawaban salam Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Apa artinya itu? Salam keselamatan untuk kami semuanya dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Tuh pelajaran yang kedua. Hadirin hadirat Isra Mi'raj malam ini. Pelajaran kedua adalah Nabi Muhammad walaupun sudah berada di hadapan Allah, dapat salam dari Allah, beliau tak pernah lupa sama rakyatnya. Beliau setelah mendapatkan salam dari Allah, apa kata beliau? Salam untuk kami semuanya dan untuk hamba yang soleh. Coba lihat tuh. Beliau tidak pikirkan diri sendiri.
Walaupun sudah berjumpa dengan Allah, dapat salam dari Allah. Salam itu artinya keselamatan. Beliau dapat salam langsung dari Allah, tapi beliau tidak lupa. Apa kata beliau? Assalamu alaikum. Keselamatan untuk kami semua. Siapa kami semua? Umat beliau didoakan, rakyatnya didoakan. Itu pelajaran. Kalau jadi pejabat, kalau jadi pemimpin, sudah berada di atas, jangan lupa sama rakyat yang bawah, betul? Nabi Muhammad saja sudah berjumpa dengan Allah, tak lupa mendoakan rakyatnya, tidak lupa memikirkan keselamatan rakyatnya, tidak lupa memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Tuh Nabi Muhammad. Kalau ada pemimpin, pejabat, siapapun dia, mau presiden kah, mau gubernur, bupati, wali kota, pak camat, pak lurah, kepala desa, pak RW, pak RT, kalau dia memikirkan keselamatan, kesejahteraan rakyatnya, berarti dia ikut Nabi Muhammad. Tapi kalau ada pemimpin, pejabat, tidak memikirkan kesejahteraan, keselamatan rakyatnya, mikirkan nasibnya sendiri, mikirkan nasib keluarganya saja, mikirkan nasib golongannya saja, tak peduli kepada rakyat, itu pemimpin bukan ikut Nabi Muhammad, tapi ikut Fir'aun. Betul? Makanya kalau jadi pemimpin, peduli, ingat terhadap kesejahteraan rakyat dan keselamatan mereka, maka akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, kita selawat dulu biar tambah berkah majelis ini. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi mustafa lil maqasid berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad dapat suatu perintah yang lain daripada yang lain. Kalau puasa, zakat, haji, umroh dan lain sebagainya, Nabi Muhammad dapat perintah dari Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tapi perintah yang satu ini saking pentingnya, Nabi Muhammad mendapatkannya tanpa perantara malaikat Jibril, langsung dari Allah Ta'ala. Perintah apa itu? Sholat 50 waktu. Bukan 5 waktu, 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu, artinya 50 kali sholat. Nabi Muhammad dapat perintah sholat 50 waktu. Beliau pulang. Di tengah perjalanan ketemu Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa itu sudah meninggal dunia. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga untuk kita. Orang yang meninggal dunia itu masih bisa memberi manfaat untuk orang hidup. Kalau orang yang meninggal dunia tidak bisa memberi manfaat untuk orang hidup, kita sampai sekarang sholatnya 50 waktu. Kenapa kita sholat 5 waktu umat Nabi Muhammad? Karena berkat Nabi Musa. Makanya kalau ziarah ke kuburan orang soleh, Pulau Kedai ada Kiai Haji Ismail Mundu. Orang soleh, Pontianak ada Sultan Abdul Rahman, Mempawah ada Habib Hussein. Banyak orang-orang soleh. Kita ziarah, bagus. Tapi jangan minta sama kuburan, tak boleh. Minta sama Allah. Ya Allah, saya minta kepadamu berkat orang soleh ini ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat saya. Itu caranya. Mintanya kepada Allah SWT. Nih, Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, engkau dapat apa dari Allah? Oh,
saya dapat perintah untuk saya dan umat saya sholat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Umat kamu tidak mampu wahai Rasulullah. Umat kamu lemah. Coba minta diskon, minta keringanan dari Allah. Nabi Muhammad walaupun baru berjumpa dengan Allah, Nabi Musa belum pernah berjumpa dengan Allah, tapi beliau dengar nasihat dari orang tua. Ini pelajaran keempat. Kalau ada orang tua nasihatkan, dengarkan. Jangan mentang-mentang anak udah sekolah tinggi, SD, SMP, SMA, S1, S2, S-campur, S-teler, gelarnya banyak. Mentang-mentang orang tuanya tidak punya gelar, tidak tamat SD, orang tuanya nasihatkan, nah, jangan jalan malam-malam sama cowok, jangan bonceng nak, tak boleh, nanti hamil nak, hamil luar nikah haram, kesian orang tua, nanti dapat anak zina. Mak ni bapak ni tak gaul, mak tak tahu apa-apa mak. Ya Allah, itu anak sombong namanya. Nabi Muhammad saja, Nabi makhluk Allah paling mulia, pernah berjumpa dengan Allah. Nabi Musa tak pernah berjumpa dengan Allah. Dengar nasihat Nabi Musa. Nabi Musa suruh balik lagi Nabi Muhammad menghadap Allah. Minta diskon keringanan. Dikurang sama Allah 5 waktu. Sisa 45. Balik ketemu Nabi Musa lagi. Ditanya lagi sama Nabi Musa. Dikurang berapa? Kurang 5. Belum mampu Nabi Muhammad. Balik lagi. Umat kamu lemah, tidak mampu sehari semalam 45 kali sholatnya. Balik lagi, minta diskon, dikurang 5. Terus bu pak, bolak balik Nabi Muhammad dari Allah ke Nabi Musa, balik lagi sampai dikurangi 5 rakaat sisanya. Bu pak, 50 menjadi 5. Berarti diskonnya berapa tuh? 90%. 100 kalau jadi 10 diskonnya 90%. 50 menjadi 5 diskonnya 90%. Bapak Ibu kalau pergi ke mall, ke toko-toko, tidak ada toko baju, toko pakaian memberi diskon 90%, tidak ada. Rugi dia. Kecuali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri diskon 90% untuk sholat sehari semalam yang harusnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Sudah didiskon 90%. Allah kasih nikmat setiap hari, masih juga tak mau sholat. Emang betul-betul hamba ku ajar memang. Beb, kenapa pula Habib bilang kurang ajar beb? Orang tak sholat beb. Bu, pak, ayo perhatikan, saya kasih gambaran. Allah sudah kasih keringanan dari 50 menjadi 5 waktu. Allah kasih kita nikmat bukan setiap detik pak bu. Setiap saat Allah kasih kita nikmat. Saya kasih gambaran sekarang. Bu pak, ini bentar lagi kan bulan puasa ini, bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bentar lagi bulan puasa Ramadan. Dekat-dekat mau Idul Fitri, orang-orang banyak nunggu THR. Kadang-kadang pakai kopong, udah kelihatan belum hilal THR. Bu, pak, kalau suami ibu kerja sama seseorang, dikasih THR, dikasih tunjangan hari raya untuk lebaran 100 juta. Setahun sekali THR 100 juta. Itu bu, kalau suami dapat THR 100 juta, horden baru, kursi baru, cat rumah baru, permadani baru, kompleks kue baru, pokok semua baru. Kenapa? 100 juta THR. Itu suami bu sama bosnya hormatnya luar biasa. Kalau bos telepon, pak, tolong datang ke kantor, siap 86 laksanakan. Datang. Pak, tolong pergi ke sana, ambilkan barang saya, siap laksanakan. Kenapa? Bos saya orang baik, dia bilang. Setahun sekali ngasih THR 100 juta. Setahun sekali 100 juta, hormat luar biasa sama bosnya. Bos, pak, apa Habib ceramah teriak-teriak, Habib biar tak ngantuk.
Kalau saya ceramahnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu semuanya. Maka saya teriak-teriak kamu ni kata malam. Untung ada kasih air jahe lah, alhamdulillah. Segar-segar dari segi suara ni. Tahu saya ala Sayyidina Muhammad. Memang luar biasa untuk Pak Kedai ini. Tahu dengan kondisi kita. Dan orang tua Pak Kedai ini saya kasih apresiasi luar biasa. Saya sudah berapa kali ke Pak Kedai ini. Tanjung Bunga sudah pernah ada. Memang orang tua Pak Kedai ini luar biasa. Semangat kalau menghadiri pengajian. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Selamat dunia akhirat buat orang tua Pak Kedai. Sampai mana jadi kendaraan? Hah? Horden baru. Saya ngetes ya, sebenarnya saya tahu. Ngetes ya. Dia dengar lah sama saya. Horden baru, karpet baru, kursi baru, cat baru. Kenapa? Hormatnya sama bosnya. Setahun kenapa bapak ni hormat benar gak sama bos tu? Setiap bos manggil langsung datang, luar biasa. Oh iyalah Beb, bos saya tu orang baik. Setahun sekali THR 100 juta Beb. Oh gitu lah ya. Setahun sekali THR 100 juta. Pak, Bu, Allah kasih kita THR bukan setahun sekali, bukan 100 juta. Allah kasih kita THR setiap saat dan tak ternilai harganya. Saya kasih contoh Bu, Pak. Ini kita semua yang hadir di sini. Allah kasih kita mata kan, betul? Allah kasih kita mata. Di mata kita ni ada kelopak matanya. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini kelopak mata kita berkedip-kedip, setiap detik bisa berkedip-kedip. Coba Ibu Bapak bayangkan kalau kelopak mata kita ni kedip setahun sekali, bukanya setahun sekali. Tahun ini terbuka terus mata kita. Pakai motor sakit, kena angin, apalagi kena asap pedas. Kalau kelopak matanya tertutup terus, bawa motor bisa masuk angin. Tapi subhanallah Bu, Pak, ini saya kasih gambaran bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Ini saya kasih gambaran. Ini kelopak mata kita buka tutup, buka tutup setiap detik. Saya mau tanya, ini kelopak mata jual dipasang nggak? Saya mau tanya Bu, Pak, kalau ada orang bawa duit, datang ke kita bawa duit 1 miliar. Bu, Pak, saya mau beli kelopak matanya yang 1 miliar. Ada yang mau jual? Apa nikmatnya punya duit 1 miliar, kelopak mata tidak ada macam batu bangkit mobilnya. Betul? Naikkan harganya 2 miliar. 2 miliar kasih duit. Ada yang mau jual kelopak mata 2 miliar? Ada. Tuh, Allah kasih kita kelopak mata bisa berkedip-kedip setiap detik. Berapa nilainya? Tak ternilai harganya. Kalau seorang anak buah saja tadi hormat dengan bosnya ketika dia kasih duit THR setahun sekali 100 juta. Kenapa kita tidak hormat sama Allah? Tidak hormat terhadap perintah Allah yang sudah didiskon menjadi 5 waktu, dikasih nikmat setiap detik tanpa ternilai harganya. Cuma suruh sholat 5 waktu pun tak bisa mengajar. Betul? Wajar tak saya bilang kurang ajar? Wajar tak saya bilang kurang ajar? Wajar. Bu, Pak, itu baru kelopak mata. Belum nikmat yang lain. Allah kasih kita jantung. Coba pegang jantungnya, berdetak setiap detik. Emang jantung kita berdetak setahun sekali ke? Setiap detik berdetak. Belum lagi hidung kita. Hidung Allah taruh di muka. Coba hidung Allah taruh di pantat kita. Macam mana muka kita tak pakai hidung? Allah kasih kita gigi, ada gusinya. Coba bayangkan kalau gigi kita Allah taruh di gusi, taruh di bibir. Macam mana model muka kita? Betul? Belum lagi nikmat yang lain. Allah kasih tangan, Allah kasih telinga, Allah kasih kaki. Ya Allah, tak bisa kita hitung nikmat Allah. Kelopak mata saja tak ternilai harganya, belum yang lain. Makanya kalau ada hamba tamat sholat, betul-betul kurang ajar tuh hambanya. Tak tahu diri, betul? Sholat cuma 5 waktu. Saking pentingnya, Nabi dapat langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril.
Dari mulai dapatkan perintah sholat itu udah lain, langsung dari Allah. Dan Pak, sholat itu lain daripada yang lain. Tadi satu, sholat itu pertama didapat langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Yang kedua, apa kata Nabi Muhammad? Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kata Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat nanti yang pertama kali ditanya kepada seorang hamba sholat 5 waktunya. Kalau sholatnya bagus, semua amalnya diterima oleh Allah. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, sholatnya asal-asalan, sholatnya tidak diterima Allah, dan semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Bu, Pak, ada orang sholat rajin, sholat 5 waktu, tapi sholatnya asal-asalan. Dalam BME, yang penting saya sholat. Tidak boleh, harus belajar bagaimana sholat yang benar. Makanya duduk di majelis taklim, jangan warung kopi terus, depan TV terus, handphone terus. Belajar. Yang udah tak mungkin masuk pesantren, duduk sama ustadz kiai banyak, belajar bagaimana sholat ibadah yang benar. Kalau yang masih sekolah, taman SD, taman SMP, masukkan pesantren, biar anak tersebut membanggakan orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Sekarang pesantren udah banyak, ada sekolah umumnya. Kalau anaknya pengen jadi dokter, pengen jadi presiden, pengen jadi anggota DPRD, pengen jadi kepala desa, bisa masuk pesantren, ambil sekolah umumnya, dua-duanya dapat. Biar ibadahnya benar. Bu, Pak, apa kata Nabi, Pak? Bu, kalau sholatnya tidak benar, semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Itu kalau sholatnya tidak benar, asal-asalan. Apalagi sholatnya bolong-bolong. Makanya jangan bangga, Pak. Walaupun ada orang naik haji setiap tahun, pergi umrah setiap bulan, bersedekah setiap hari, bangun masjid sekalipun, kalau dia sholat tidak dijaga, sholatnya bolong-bolong, semua amalnya tidak ada harganya di sisi Allah. Semua amalnya ditolak, tidak ada manfaatnya. Haji biar 1000 kali, tidak ada manfaatnya. Umrah biar tiap bulan, sedekah biar tiap hari, biar dia bangun masjid yang megah, tidak ada nilainya. Kenapa sholat tidak dijaga? Tuh, yang pertama kali ditanya sholat. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, Bu, Pak, kalau puasa Ramadan, ada orang sakit, tidak bisa puasa. Bu, Pak, kenapa tidak puasa? Saya sakit, Beb. Sakit apa? Sakit tipes misalnya. Kalau saya sakit, Beb, bisa mati kalau saya puasa. Atau kalau saya puasa, tambah lama sembuhnya. Atau kalau saya puasa, tambah parah sakitnya. Boleh tidak puasa? Boleh. Kalau orang sakit, boleh tidak puasa. Nanti kalau sudah sehat diganti puasanya. Zakat, orang miskin apa yang mau zakat ya? Haji umroh belum mampu, tidak wajib. Tapi kalau sholat 5 waktu, tuh tidak ada kata tidak sholat. Selama dia masih punya akal, wajib sholat. Beb, tidak bisa berdiri, Beb, duduk. Satu, berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk. Beb, tidak mampu duduk, Beb. Yang ketiga, miring ke kanan. Ini kiblat, miring kanan gitu. Beb, tidak bisa miring kanan, sakit. Nomor 4, terlentang, kepalanya diangkat dikit. Sholat pakai kepala, gini sholatnya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud, tunduk lagi ke bawah. Beb, tidak bisa, Beb, sholat pakai kepala. Kepala sakit. Yang kelima, sholat pakai isyarat mata. Mata diusahakan. Allahu Akbar. Ketika ruku, kedipkan dikit matanya, kecilkan dikit. Ketika ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sujud, kecil lagi, Allahu Akbar. Pakai mata sholatnya, sambil baca. Beb,
mata sakit nggak bisa dibuka. Yang keenam terakhir, pakai hati. Sholat pakai hati. Pakai hati maksudnya gimana, Beb? Rukun-rukunnya dibayangkan dalam hati. Ketika berdiri dibayangkan dalam hati. Ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dan seterusnya dibayangkan pakai hati. Beb, pakai hati tak bisa, bungkus. Gitu kalau sholat. Nggak ada kata-kata bisa sholat. Beb, nggak bisa wudhu, diwudhukan. Nggak boleh kena air, tayamum. Tak bisa bergerak, Beb, ditayamumkan. Nggak boleh nggak sholat. Makanya Bapak hati-hati. Ini biasanya kalau orang masuk rumah sakit, impus, udah tak sholat tuh. Kenapa tak sholat? Sakit. Siapa bilang sakit tak boleh sholat? Sholat tetap. Nggak bisa banyak najis semua. Sholat menghormati waktu, tetap harus sholat. Nanti kalau udah selesai suci, ganti sholatnya. Harus tetap sholat. Makanya belajar biar tahu. Duduk sama ustaz, sini ada ustaz dan kiai, belajar. Udahlah Beb, nanti ada Beb kalau saya sembuh, kalau saya ganti sholatnya. Ya kalau sembuh, kalau mati suruh khotimah, Bu, Pak. Meninggalkan sholat, matinya suul khatimah, masuk nerakanya Allah SWT. Makanya jangan sembarangan meninggalkan sholat. Tahu nggak, Bu, Pak? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tuh melihat ada penghuni neraka, ada penghuni surga. Yang dilihat Nabi adalah ketika Nabi Muhammad melihat neraka, yang di antara yang dilihat Nabi adalah ada sekelompok orang, kepalanya dipukul sama malaikat pakai batu, hancur kepalanya. Habis hancur, dimatikan lagi. Diambil lagi batu sama malaikat, dihancurkan lagi, hancur kepalanya, otak-otaknya keluar. Sakit luar biasa tuh. Kepala kita jangan dihancurkan, otaknya keluar. Tergantung yang sakit pinjol, apalagi sampai dihancurkan kepala kita. Nabi Muhammad kesian ngelihatnya. Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa mereka yang kepalanya dihancurkan dengan batu oleh malaikat? Apa kata malaikat Jibril? Mereka adalah orang-orang yang waktu di dunia tidak mau sujud alias tidak mau sholat, kepalanya dihancurkan oleh Allah SWT. Dan sampai di situ, Bu, Pak, orang yang tidak sholat itu selain kepalanya dihancurkan, dia dipanggang oleh Allah dengan api neraka. Tahu tidak, Bu, Pak? Panasnya api neraka itu lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Kalau kita hidupkan kompor gas, Bu, Pak, di rumah kita kompor gas, si api biru, kita hidupkan, kita taruh tangan kita di atas kompor 1 menit, kita tidak kuat panas. Api dunia saja kita tidak kuat, saking panasnya, apalagi api neraka yang panasnya 70 kali lipat. Tidak mampu kita. Tuh orang yang meninggalkan sholat, kepalanya dihancurkan, dipanggang dalam api neraka. Oh, belum cukup sampai di situ. Itu nanti di neraka, di dalam kubur, kata Nabi Muhammad, di dalam kubur orang yang meninggalkan sholat akan Allah kirimkan ular. Nama ularnya bukan kobra, bukan ular sawah, bukan ular tedung, bukan anaconda. Nama ularnya Asyuja'ul Aqra. Itu ular akan memakan orang yang meninggalkan sholat dalam kubur itu, dimakan sama ular itu dari kepala sampai kaki yang telan sama dia. Hancur badannya dalam perut ular itu. Belum lagi Allah kasih lubang-lubang di dalam kuburannya, Allah akan kirimkan api neraka melalui lubang-lubang kuburan tersebut. Jadi orang yang meninggalkan sholat di dunia hidupnya tidak ada berkah, matinya suul khatimah, dalam kubur disiksa, dikirim ular, di akhirat dipanggang api neraka, kepalanya dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Makanya, Bu, Pak, Nabi Muhammad mengajarkan kalau ada anak umur 7 tahun suruh sholat, walaupun dia belum wajib sholat. Kalau dia tidak sholat tidak dosa, cuma orang tuanya kalau tidak nyuruh sholat, orang tuanya yang dosa. Ini mohon maaf nih, Bu, Pak, kadang-kadang ada orang tua begini, apalagi sholat subuh. Bu, Pak, kenapa anak tidak dibangunkan sholat subuh? Kesian, Beb, dia mau sekolah,
nanti dia ngantuk. Ya Allah, itu pendidikan yang salah, Bu, Pak. Nabi Muhammad suruh bangunkan, suruh sholat. Kenapa? Biar terbiasa untuk taat kepada Allah dari kecil. Kalau anak umur 10 tahun tidak mau sholat, pukul, kata Nabi. Tapi jangan pakai kayu 88 pukulnya. Nyuluh budak tu. Anak kalau umur 10 tahun tidak sholat, kata Nabi, pukul, cubit, sentil telinganya. Itu ajaran Nabi Muhammad. Biar terbiasa dengan ajaran Allah, taat kepada Allah. Nah, Bu, Pak, kalau ada suami payah bangun sholat, tapi tak, insyaAllah yang suami-suami sini orang-orang soleh semuanya. Kalau ada, mulai besok suaminya payah bangun sholat, cara bangunkannya pertama, Bu, Pak, lus-lus buat pipinya. Panggil aja sayang, panggil sayang, jangan pengantin baru sayang, pengantin lama, oi, oi, oi. Jangan, kok pengantin baru, pengantin lama tetap sayang. Pegang lus-lus pipinya, sayang, bangun sholat, sayang. Kalau udah dilus-lus pipinya, ada juga mau bangun, cara yang kedua, goyang sedikit badannya, goyang bangunkan sholat. Sayang, bangun, goyangkan sholat. Udah azan masjid, belum mau bangun juga. Yang ketiga, ambil air, kocikkan mukanya, nada naikkan sedikit, sayang, sholat. Masih juga kamu bangun. Yang keempat, tarikkan tangannya, bangun, sholat. Kalau dia bilang, dek, adik ini semenjak dengar ceramah Beb Rahman udah jadi kasar sama suami. Bilang sama dia, sayangku, saya bukan kasar sama abang, justru saya sayang sama abang. Karena tadi abang tuh sedang berada di pinggir jurang api neraka, Bang. Abang mau masuk neraka, saya tarikkan, saya selamatkan abang agar masuk surga sama adik, Bang. Begitu caranya, Bu. Saya kasih gambaran, Bu, Pak. Saya kasih gambaran. Contoh, suami Bu pergi ke Pontianak, naik ke gedung tingkat 10, mau terjun ke bawah. Apa yang Ibu lakukan? Pilihan pertama, tolakkan dia. Pilihan kedua, selamatkan dia. Pilihan ketiga, biarkan dia. Kalau Ibu sayang sama suami, pasti Ibu tarikkan tangannya. Kan gitu, Bang, jangan loncat, Bang. Abang kalau loncat, abang mati. Saya jadi janda, Bang. Anak-anak jadi anak yatim. Pasti Ibu tarik tangannya, kan? Kalau Ibu tak sayang, jangan Bang, mati-mati lah orang-orang. Kan gitu kalau tak sayang. Tapi apa yang Ibu lakukan? Ibu tarik tangannya. Ibu tidak biarkan dia. Begitulah, Bu, gambarannya, Bu. Kalau suami Ibu tidak mau sholat, Ibu biarkan, berarti sama Ibu bilang, kalau aku mati-mati lah, Bang, di sana nih. Neraka. Sama, Bu. Apalagi kalau suami Ibu tak bangun sholat, Ibu bilang, udahlah, Bang, tidur ya, Bang, tak apa-apa, Bang. Tidur ya. Besok Abang cari duit banyak-banyak, Bang. Ini Abang tidur biar segar mata Abang, besok cari duit. Itu sama. Ibu nolak dia. Kau masuk ke jahanam kan kamu. Sama tu, Bu. Sama Ibu dulu. Laki Ibu masuk neraka Allah SWT. Makanya kalau sayang, tarik tangan suaminya biar melaksanakan sholat. Nah, ini laki-laki. Pak, Bu, Nabi Muhammad pernah bersabda begini. Nih, perhatikan, khususnya laki-laki, lebih khusus lagi pengurus masjid. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Walladhi nafsi biyadihi, laqad hamamtu, kata beliau. Walladhi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, thumma amura bis-salah fayu'adzan laha, thumma amura rajulan fayauman nas, thumma ukhalifa ila rijalin fauharrik alaihim buyutahum. Apa kata Nabi? Demi Allah, sesungguhnya saya ingin sekali menyuruh untuk dikumpulkan kayu bakar, kemudian dinyalakan. Kemudian saya suruh orang untuk azan sholat. Kemudian saya suruh satu orang untuk jadi imam, dan saya akan keliling ke rumah laki-laki yang tidak sholat di masjid. Saya akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Itu tanda Nabi Muhammad sangat benci sekali
kalau ada laki-laki sholat di rumah, tidak sholat di masjid. Iya kalau sekali-sekali. Kalau sering, rumahnya mau dibakar Nabi Muhammad SAW. Laki-laki yang tak sholat di masjid, rumahnya mau dibakar Nabi. Itu tanda Nabi itu sangat benci. Apalagi yang tak sholat. Makanya bu, Pak, laki-laki sholat di masjid. Perempuan lebih utama sholat di rumah. Kalau mau sholat di masjid boleh, tapi tutup auratnya dan jangan dandan menor-menor. Makanya pengurus masjid jangan gegabah mau nutup masjid, ikut-ikutan, jangan. Alhamdulillah dari awal yang katanya corona sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada beritanya orang sholat di masjid mati gara-gara corona. Betul? Tidak ada. Makanya jangan gegabah nutup masjid. Orang yang pergi ke masjid dicintai oleh Allah Ta'ala dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masjid sekarang enak, ada AC, kipas angin, karpet tebal. Dulu zaman Nabi lantai pasir, atap daun kurma. Kalau panas, kalau hujan tembus. Dinding tanah liat. Tapi yang sholat berjamaah full dari depan sampai terakhir belakang. Maaf, ini masjid zaman sekarang, bukan di sini ya, ada di sana. Masjid pakai AC Pak Bu, yang azan Pak Ahmad, yang qomat Pak Ahmad, imamnya Pak Ahmad, makmumnya pun Pak Ahmad, Kak Ubah Pak Ahmad Sobang sholat situ. Masjidnya luar biasa. Bu Pak, masjid yang makmur itu bukan hanya bangunannya yang megah. Bangunan megah bagus untuk syiar Islam, tapi yang lebih bagus lagi diisi dengan sholat berjamaah, diisi dengan majelis taklim, diisi dengan majelis kebaikan. Begitu makmurkan masjid. Dan ingat, barang masjid jangan dipakai. Barang masjid jangan dipakai. Halaman masjid, sejadah masjid, pokoknya punya masjid jangan dipakai, itu wakaf. Tidak boleh dipakai urusan pribadi. Nanti tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Makanya jaga masjid, jangan gunakan barangnya, makmurkan dengan ibadah dan hal-hal kebaikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak kalah pentingnya, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad juga melihat di neraka itu paling banyak penghuninya perempuan. Bukan saya yang ngomong, Nabi Muhammad. Ada mulai cemburuan aku ke perempuannya. Saya ceramah udah 1 jam kan? Pas 1 jam. Tadi saya ceramah 21, 26, di 22, 26. Lanjut. Di neraka kata Nabi paling banyak perempuan. Ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad nengok, banyak perempuan kata Nabi. Apa sebabnya? Kan tentu ada sebabnya. Ini saya kasih tahu sebabnya. Di antara sebab, biar ibu-ibu yang hadir di sini kalau masuk neraka. Di antara sebab kata Nabi Muhammad, kenapa perempuan menjadi penghuni terbanyak neraka? Di antara sebabnya satu, perempuan susah jaga mulutnya. Suka ngadu domba orang, suka ngomongkan kejelekan orang, suka ngegosip, suka fitnah. Tapi bukan perempuan sini, perempuan belah sana. Yang sini soleha semuanya. Calon penghuni surga, amin. Susah jaga mulut. Tetangga beli kulkas, mulut dia berpel. Tetangga naikkan motor baru, daging dia sesak. Tapi perempuan belah sana aku ya, saya tak ada nyinggung perempuan belah sini. Yang kedua, apa sebabnya perempuan menjadi penghuni neraka terbanyak? Yang kedua sebabnya adalah dia cepat melupakan kebaikan suaminya. Suaminya tiap hari kasih duit belanja, belikan dia baju, belikan dia peralatan rumah tangga, baik sama dia. Sekali ya suaminya salah, apa dia bilang? Abangnya jahat, tak sayang sama adik, tak perhatian, tak cinta sama adik. Ya Rabbana, selama ini apa enggak? Sekali ya suaminya salah, habis kebaikan suaminya. Itu di antara sebab perempuan menjadi penghuni neraka terbanyak, cepat melupakan kebaikan suami. Tapi, tapi perempuan jangan minder, jangan kecil hati ya Allah. Apalah perempuan yang jadi paling banyak penghuni neraka, jangan kecil hati. Tapi perempuan gampang masuk surga, gampang. Pintu surga ada 8.
Perempuan bisa masuk surga lewat pintu yang mana saja, tinggal pilih. Tinggal pilih. Mau pintu ini, pintu ini, pintu ini, pintu itu boleh. Syaratnya cuma 4. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Ini berita gembira dibuat perempuan. Apa kata Nabi Muhammad? Ingat baik-baik. Kata Nabi Muhammad, "Idza shallatil mar'a khamsaha." Apabila perempuan menjaga solat 5 waktunya, gampang. Wa shamat syahraha, menjaga puasa di bulan Ramadan, gampang. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, tidak selingkuh, tidak berzina, menutup auratnya, gampang. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, gampang-gampang susah. Yang keempat. Apa kata Nabi? Kalau 4 ini perempuan bisa, qailalaha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Nanti di akhirat perempuan yang bisa 4 ini akan dipersilakan oleh Allah. Kata Nabi Muhammad, silakan masuk surga lewat pintu yang mana saja, tinggal pilih. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga aurat dan kemaluannya, taat sama suaminya. Tapi ingat Bu, Pak, taat suami ini jangan bulan muda ya, bulan tua tak taat. Kalau bulan muda luar biasa, suaminya pantun, buah kecapi, buah kedondong, kata suaminya. Kopi dong. Dia pun pergilah ke dapur nih, bini ini. Dia dapur buat kopi. Di samping kopi itu ada belodang, ada bakwan, ada patlau, kue macam-macam. Dia pun ngantarlah depan suaminya nih. Bang, ya bang. Apa kata suaminya? Dek, abang cuma minta kopi ya. Kenapa banyak benar kue ini? Apa dia bilang? Istri soleha bang. Tapi begitu masuk bulan tua, suaminya pantun. Dek, kata suaminya, buah kecapi, buah kedondong. Apa dia jawab? Bang, buah kemiri, buah kedondong, bikin sendiri dong, kata dia. Ya Allah. Oh Bu, kalau mau taat sama suami itu, mau bulan tua, bulan muda, bulan janda, bulan perawan, tetap taat sama suami. Selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perintah suami melanggar perintah Allah, tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi Muhammad, tidak boleh taat kepada satu makhluk pun kalau menyuruh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami, contoh, saya kasih contoh. Dek, yuk kita jalan-jalan ke Pontianak, ke mall yuk. Ayo lah bang. Tapi jangan pakai kerudung nih, tak gaul. Oh bilang dia, maaf bang, tak boleh bang, buka aurat haram. Dek, di kamar mandi tak ada air. Mesin kita usah mandi lah dia berkembang dia, tapi bahin tadi. Oh maaf bang, tak boleh, haram. Buka aurat. Perintah suami, selama tidak melanggar perintah Allah, taat sama suaminya. Kalau taat sama suami, masuk surga lewat pintu yang mana saja. Makanya Bu, Pak, itu kalau mau masuk surga lewat pintu yang mana saja. Kalau mau masuk surga lewat bersama Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, ada tambahan lagi. Mau masuk surga sama rombongan Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad, ada tambahan syaratnya. Apa syaratnya? Harus menjadi wanita yang solehah. Bu, wanita yang solehah itu Pak, tandanya 3. 1, kata Nabi, ini bukan kata saya, kata Nabi Muhammad, wanita soleha tandanya 3. 1, kalau disuruh suami, kalau dilihat suami, suaminya senang. Yang kedua, kalau disuruh suami, taat. Yang ketiga, kalau suaminya pergi kerja atau keluar dari rumah, dia menjaga dirinya dan harta suaminya. Itu tanda wanita soleha. Kalau mau masuk surga sama Sayyidah Fatimah, 3 syarat. 1, kalau dilihat suami, suami senang. Sampai ibu, Pak, kalau nak berdandan itu depan suami seorang, jangan depan suami orang. Kalau nak pergi undangan luar biasa, Bu, Pak, ada ibu-ibu belah sana, Pak. Bukan belah sini, belah sana. Kalau dia nak pergi undangan, 2 jam dia siap-siap, Bu. Pilih baju lain, kerudung biru, baju biru, tas biru, sandal biru, semua biru. Kalau kuning semua. Itu mau dia pilih baju. Belum dia pakai bedak 2 inci. Belum dia pakai spion kanan kiri ini. Belum dia pakai maskara, eyeliner, belum pakai alis sinchan. Tulis alis sinchan setengah jam tak selesai. Begitu kena hujan untung ada batu bangkit mau hilang. Saya tak nyinggung ya, ini belah sana, ini belah sana. Perempuan belah sana, sini belah sini soleha semua. Wah, kalau pergi undangan luar biasa Bu. Dia punya dandan
minyak wangi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kau di jalan terketek-ketek di jalan nih, pagi undangan. Nah nunjukkan siapa? Mau nunjukkan siapa? Nunjukkan suami orang. Biar suami orang muji dia. Oh, cantik kami orang lah. Yang dipuji. Kena depan suami seorang macam batu langkit muka dia. Ya Allah, bobo. Kalau suami mau balik ke rumah, nih misalnya besok suami kerja, balik ke rumah kira-kira jam 4. Suami itu balik ke rumahmu, pukul 8. Badan letih, kepala pusing, apa dia utang benih buat apa? Duit ada, duit ada. Assalamualaikum kata suaminya. Begitu buka pintu rumah, nengok istri rambut macam ikan mayang. Wow. Baju seksi. Makanya kalau dapat suami itu pakai baju seksi-seksi lu, pakai daster, pakai baju seksi dapat suami. Pakai Rexona. Ketek dikasih Rexona, dia tak mau hanam, tak mau ngacang ketek tuh, pakai Rexona, dia wangi, pakai minyak wangi depan suami, pakai bedak, pakai spion, pakai maskara, pakai rapi-rapi, pakai baju yang cakep. Suami balik ke rumah, nengok istri macam itu, hilang pikiran utang suamimu pak. Ya Allah ya Rabbana, ini bini aku ke bidadari ini gitu deh. Senang hatinya. Betah di rumah, tengok istri macam bidadari. Ini terbalik. Udah suami balik ke rumah, kepala pening, perut lapar, duit tak ada, utang banyak. Assalamualaikum, masuk rumah, tengok istri rambut macam Indomie, baju koyak-koyak, ketiak bau belacan, muka macam kompor, hitam sana, hitam sini macam belacan muka tu. Ini suami udah kepala pening, tengok bini macam ini bini aku ke mak lampir gitu deh. Makanya bapak, kalau mau berhias bersoleh dapat suami sendiri. Suami senang, Allah senang. Suami senang, ibu jadi wanita solehah. Itu yang pertama, tanda wanita solehah. Yang kedua, kalau disuruh suami taat. Yang ketiga, kalau suami tidak ada, dia menjaga diri dan dia menjaga harta suami. Tak berani keluar rumah, lupa. Dulu zaman Nabi, ada seorang wanita. Dia tinggal sama suaminya pergi, dulu tak ada telepon, apalagi WA, tak ada. Suaminya pergi, datang orang ke rumah dia. Hei, bapak kamu sakit di rumah, orang tua kamu sakit. Apa dia bilang? Maaf, saya tidak bisa keluar, suami saya belum pulang, saya belum dapat izin mau keluar rumah. Tuh, itu soleha, bukan salahah. Soleha. Saya tidak berani keluar, maaf, suami saya belum izinkan. Pulang orang itu. Tak lama datang lagi. Hei, orang tua kamu sekarang mau meninggal dunia. Mohon maaf, saya tidak bisa keluar, suami saya belum pulang, belum dapat izin saya mau keluar. Ketiga kali datang. Hei, orang tua kamu udah meninggal dunia tuh. Apa kamu tidak mau menjenguknya? Apa dia bilang? Mohon maaf, saya tidak berani keluar karena saya belum dapat izin dari suami. Marah orang. Kamu ini sampai orang tua meninggal pun tidak mau berani keluar rumah. Pergi dia lapor sama Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, itu perempuan dari mulai orang tua sakit sampai sekarang, sampai meninggal dunia, dia tidak mau jenguk karena dia bilang belum dapat izin dari suaminya. Tahu tidak Bu Pak? Apa kata Nabi Muhammad? Ketahuilah, orang tua dia yang meninggal dunia itu diampunkan dosanya Allah berkat taatnya dia sama suaminya. Tuh, Bu, Pak, jangan keluar rumah. Apalagi zaman sekarang enak, ada WA, ada handphone, bisa handphone. Bang, boleh deh saya izin keluar sebentar dan pergi ke warung. Oh boleh deh, enak zaman sekarang ada telepon, tinggal telepon ya suaminya. Kalau belum dapat izin suami, perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin suami, setiap langkah dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum saya tutup, biar adil, dari tadi perempuan terus sekarang laki-laki pula. Biar adil, betul? Bagi penutup, perempuan wajib taat sama suami, memang betul. Tapi ingat, suami tak boleh semena-mena kepada istrinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apa artinya? Dan perlakukanlah istri-istri dengan baik, kata Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis? Beliau bersabda, "Ma akraman nisa illa karim, wala ahanahunna illa laim." Tidak ada seorang lelaki pun yang menghormati perempuan kecuali laki-laki itu mulia di sisi Allah. Dan tidak ada seorang laki-laki pun yang menghina istrinya kecuali laki-laki itu tercela di sisi Allah. Ingat Pak, hai para suami. Kalau jelek nih. Hai para suami yang menghina istrinya, kata Nabi Muhammad, suami itu tercela di sisi Allah. Itu baru menghina istrinya, tercela di sisi Allah. Apalagi yang caci maki istrinya, apalagi sampai nempeleng istrinya, mencaci, mencela istri saja, menghina istri saja, dia tercela, terhina di sisi Allah. Apalagi sampai mukul istrinya, apalagi sampai mencaci maki istrinya. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau ingin dapat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, istri taat sama suami, suami memperlakukan istrinya baik. Itulah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak dididik dengan pendidikan ilmu agama sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang membahagiakan dan membanggakan dari dunia sampai akhirat. Akhirnya, ayo sama-sama kita angkat tangan kita. Kita tutup majelis ini dengan doa bersama. Ayo khusyukkan hatinya, khusyukkan, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Ya Allah, di malam yang mulia ini kami sama-sama berkumpul memperingati Maulid, memperingati Isra Mi'raj kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami mohon berkat beliau, hamba-Mu yang paling mulia. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami banyak salah, kami banyak khilaf, kami banyak maksiat. Tapi kami yakin ampunan dan rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah banyak berkorban untuk kami. Ya Allah, ibu kami, ya Allah, ibu kami yang melahirkan kami dengan susah payah, merenggang nyawa ketika mengeluarkan kami, tidak tidur malam ketika kami menangis, capek menyusukan kami, tidak jijik mencebokkan kotoran kami, susah payah membesarkan kami. Ampunkan dosa ibu kami, ya Allah. Angkat derajatnya, ya Allah. Maafkan kesalahannya, ya Allah. Ayah kami yang susah payah mencari nafkah untuk membesarkan kami, susah payah mencari nafkah untuk menyekolahkan kami, susah payah mencari nafkah untuk memberi makan kami. Ampunkan dosa ayah kami, ya Allah. Angkat derajatnya, ya Allah. Ampunkan juga dosa guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, dan dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, di antara orang tua kami ada yang sudah meninggal dunia, ya Allah. Sekarang mereka berada di alam kubur. Kami mohon, luaskanlah kuburan orang tua kami, lapangkan kuburannya, terangi kuburannya, jadikan kuburan mereka taman dari taman surga, ya Allah. Jangan siksa mereka, sayangi mereka, karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, panjangkan umur kami, orang tua kami yang masih hidup, guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, serta orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, panjangkan umur kami dan mereka dalam keadaan sehat dan afiat saat ibadah kepadamu, dalam ridho dan keberkahan-Mu. Yang sakit sembuhkanlah, ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami, murid-murid kami, anak-anak yang soleh solehah, yang taat kepadamu, yang membanggakan Nabi Muhammad, yang membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Jauhkan mereka, ya Allah, jauhkan kami dan mereka daripada macam-macam perbuatan yang tidak baik, dari narkoba, minuman keras, perjudian, perzinahan, dan perbuatan yang tidak Kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, berkahilah Indonesia dan rakyat Indonesia, selamatkan Indonesia dan rakyat Indonesia. Ya Allah, jadikanlah pemimpin pejabat aparat yang ada di Indonesia ini pemimpin pejabat aparat yang baik, yang adil, yang cinta rakyat, cinta Indonesia, cinta Islam, cinta dan hormat kepada para ulama, ya Allah. Ya Allah, kami yakin kami pasti meninggal dunia. Apabila tiba ajal kami, tinggal rumah kami, ya Allah, tinggal investasi kami, tinggal semua yang kami miliki, bahkan tinggal keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, apabila tiba waktunya kami kembali kepadamu, cabut nyawa ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad, ya Allah. Izinkan kami cium tangan Nabi Muhammad,
Izinkan kami melihat wajah indah Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Maulana ya Mujib ya Hadirat ya Rib. Tawassalna ilaika bil habib qadri hajatina qarib. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqwallah. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.